Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Anak-anak, seperti biasa, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran agama Hindu yaitu bab 2, yaitu nilai-nilai yadnya dalam kitab Mahabharata. Ya, sebelum kita ke nilai-nilai yadnya dalam Mahabharata, jadi kalian harus tahu apa kompetensi dasar dalam kita mempelajari nilai-nilai yadnya dalam cerita Mahabharata. Jadi kompetensi dasar itu yaitu nantinya kalian harus bisa apa setelah mempelajari bab 2. Jadi yang pertama itu adalah dari aspek pengetahuan ketika kalian sudah selesai belajar bab 2 ini, yaitu kalian dapat memahami hakikat dan nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam kitab Mahabharata. Jadi kalau semester kelas 1 kan kalian sudah belajar nilai-nilai yadnya dalam cerita Ramayana. Nah, sekarang di kelas 11 memahami hakikat dan nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam kitab Mahabharata. Kemudian yang kedua adalah dari aspek keterampilannya. Jadi kalau keterampilan yang harus kalian capai itu adalah kalian bisa mempraktikkan pelaksanaan yadnya menurut kitab Mahabharata dalam kehidupan ini. Ya. Jadi kalian endingnya itu bisa mempraktekkan apa saja yadnya yang ada dalam kitab Mahabharata. Kita lanjut. Apa saja pembahasan kita pada bab 2? Jadi di bab 2 itu kalian akan mempelajari yang pertama pengertian yadnya, latar belakang melaksanakan yadnya. Kedua, yaitu pancayadnya. Ya, jadi di sini kalian akan belajar dewa yadnya, fitra yadnya, manusia yadnya, kemudian resi yadnya dan buta yadnya. Kemudian yang ketiga, yadnya jika dilihat dari materi, waktu pelaksanaannya, kualitasnya dan kuantitasnya. Jadi untuk yang nomor 3 itu kalian sudah mempelajarinya di kelas 10. Jadi Ibu perjelas saja nanti di kelas 11 ya. Yang nomor 3 itu adalah yadnya jika dilihat dari materi. Kemudian waktu pelaksanaannya ada naimitike, ada nitya, ada insidental. Kemudian kalau dari kuantitasnya itu ada nista, madya, utama. Kalau dari kualitasnya itu ada satwika, rajasika, tamasika. Itu ya, itu untuk poin ketiga. Kemudian yang pembahasan kita yang keempat adalah syarat pelaksanaan yadnya, yaitu ada 7 syarat pelaksanaan yadnya, sama seperti di kelas 10. Kemudian yang kelima, setelah kalian memahami apa itu yadnya, ya, latar belakangnya dan lain sebagainya, maka baru kita bisa mengambil nilai-nilai yadnya dalam kitab Mahabharata. Nah, di sini Ibu tidak banyak menyinggung tentang kitab Mahabharata itu ya. Karena kitab Mahabharata Ibu sudah jelaskan di kelas 10. Kan banyak waktu kelas 10 atau kitab Mahabharata itu yang kisahnya Pancapandawa itu kan Ibu sudah jelaskan waktu kelas 10. Jadi untuk di kelas 11 Ibu tidak terlalu banyak di kitab Mahabharatanya ya. Selain itu kalian kalau belajar dengan sungguh-sungguh juga kitab Mahabharata ini sudah dijelaskan di kelas 9 SMP ya. Jadi kita pastinya kalian sudah tahu bagaimana cerita kitab Mahabharata dengan 18 parwanya ya. Jadi Ibu akan sedikit-sedikit saja nanti tinggal kita ngambil nilai-nilai yadnya dalam kitab Mahabharata. Lanjut, kita yang pertama, pengertian dan latar belakang melaksanakan yadnya.
kita dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, pengertian yadnya kalian bisa baca dalam PowerPoint Ibu itu. Yadnya berasal dari kata yaj yang artinya pemujaan, persembahan, korban suci. Nah, di sini kita lihat dulu pemujaan. Kalau memuja berarti kita melantunkan mantra. Kalau persembahan berarti kita mengaturkan canang, mengaturkan upekara. Korban suci berarti kita melakukan pengorbanan. Pengorbanan itu contohnya membantu sesama, pengorbanan diri ya, membantu orang yang kesusahan, yaitu yadnya. Nah, itu dari segi asal katanya. Secara harafiah, yadnya adalah segala bentuk pemujaan, persembahan, dan pengorbanan yang dilaksanakan secara tulus ikhlas. Jadi yadnya itu tidak hanya ya, yadnya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Jadi kalau sudah di kelas 11, yadnya itu adalah segala bentuk pemujaan, persembahan, dan pengorbanan ya. Pemujaannya misalnya segala bentuk pemujaan, misalnya kalian memuja dengan cara bersembahyang, memuja dengan melaksanakan mengucapkan mantra-mantra ya, itu yadnya. Kemudian kalian di persembahan juga kalian mempersembahkan upekara, itu juga yadnya, dan juga pengorbanan. Jadi sekarang yadnya itu adalah segala bentuk pemujaan, persembahan, dan pengorbanan yang dilaksanakan secara tulus ikhlas ya. Jadi endingnya itu adalah tulus ikhlas ya. Bagaimana kalian memuja, bagaimana kalian mempersembahkan, dan bagaimana kalian mengorbankan. Kalau tidak didasari dengan rasa tulus ikhlas, maka itu tidak akan disebut dengan niatnya. Jadi, poin yang terpenting dalam niatnya itu adalah ketulus ikhlasan ya. Kemudian kita lanjut. Jadi dalam kitab Bhagavad Gita itu ada mengatakan bahwa yadnya itu adalah didasari oleh ketulus ikhlasan. Jadi unsur-unsur suatu yadnya adalah karya atau perbuatan, sreya atau ketulusan, tulus ikhlasan, budi atau kesadaran, dan bakti atau persembahan ya. Jika kita lihat unsur-unsur suatu yadnya itu, misalnya kan perbuatan. Jadi kita membuat sesuatu ya. Misalnya kita akan mengaturkan canang. Kita membuat dulu. Itu yang disebut dengan karya. Kemudian dengan tulus hati kita ya, dengan ketulus ikhlasan untuk mengaturkan, itu disebut sreya. Kemudian dengan kesadaran, memang dari dalam kesadaran diri kita untuk mengaturkan canang, itu disebut budi. Dan kita mempersembahkan canang itu kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, itu yang disebut dengan bakti ya. Jadi itu tentang pengertian yadnya. Jadi intinya yadnya itu adalah segala bentuk pemujaan, persembahan, dan pengorbanan yang dilaksanakan secara ikhlas. Lanjut. Nah, dalam kitab Atharva Veda menyebutkan yadnya merupakan salah satu pilar penyangga tegaknya kehidupan di dunia ini. Nah, jika kita lihat ilustrasi di atas, Ibu ilustrasikan sebagai Dewa Siwa ya. Jadi Dewa Siwa atau Tuhan Yang Maha Esa, kalau Ida Sang Hyang Widiwasa ya berhenti sedetik saja ya untuk melakukan yadnya ya, maka dunia ini akan hancur. Ya, beliau sebagai penyangga ya. Beliau yang istilahnya itu adalah sebagai penopang dunia ini ya. Jadi beliau yang coba
kalian bayangkan kalau sedetik saja beliau berhenti untuk melakukan yadnya, ya, maka dunia ini akan hancur, ya. Maka dari itu, untuk membalas sebagai rasa bakti kita kepada ide Sang Yang Dewasa, maka kita wajib untuk melaksanakan yadnya yang didasari dengan rasa tulus ikhlas, ya. Kita misalnya mempersembahkan canang, ya, dengan berisikan dupa yang harum, maka asapnya itu atau bau harum itu akan ke atas, ya, dan menyatu dengan menuju ke angkasa nantinya, ya. Nah, itu merupakan yadnya kita terhadap ide Sang Yang Dewasa, ya. Maka dikatakan yadnya itu adalah suatu pilar penyangga tegaknya kehidupan di dunia ini. Sebagai ide Sang Yang Dewasa telah menyangga atau menopang dunia ini, ya, dengan yadnya beliau, maka kita harus mensyukurinya, mengucapkan terima kasih dengan mengaturkan sarana-sarana upakara, ya. Ya, apa latar belakang kita melaksanakan yadnya? Jadi latar belakang kita melaksanakan yadnya itu karena kita mempunyai hutang yang disebut trirene, ya. Trirene, tri artinya 3, rene artinya hutang. Jadi trirene itu adalah hutang yang harus kita bayar, ya. Jadi karena kita hidup di dunia ini, ya, kita diciptakan oleh ide Sang Yang Widiwasa, maka kita mempunyai hutang kepada Dewa Rene. Kemudian karena kita bisa belajar ilmu pengetahuan, ya, dari Weda itu maka akan muncul ilmu pengetahuan, ya, maka kita mempunyai hutang yang namanya Resi Rene, yaitu harus kita bayar. Kemudian kita bisa lahir di dunia ini karena jasa orang tua kita yang telah melahirkan kita, ya. Kemudian yang membuat kita jadi ada di dunia ini, yaitu adalah utang kita kepada Pitra Rene atau orang tua. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa membayar 3 hutang tersebut adalah dengan melaksanakan panca yadnya. Panca yadnya itu ada Dewa yadnya, ada Pitra yadnya, ada Resi yadnya, ada Manusia yadnya, dan ada Buta yadnya, ya. Kalau Dewa Rene itu bisa kita bayar dengan melaksanakan Dewa yadnya dan Buta yadnya, ya. Kenapa Buta yadnya bisa membayar Dewa Rene? Karena Buta itu adalah juga dia ciptaan ide Sang Yang Widiwasa, ya. Kemudian Resi Rene itu bisa dibayar dengan Resi yadnya. Kemudian yang ketiga itu Pitra Rene itu bisa dibayar dengan Manusia yadnya dan Pitra yadnya, ya. Jadi kalau Manusia yadnya kenapa bisa membayar Pitra Rene? Karena kalau misalnya kita orang tua kita masih ada di dunia ini, kita memelihara beliau itu bisa membayar hutang kita kepada Pitra Rene, ya. Baik anak-anak, untuk materi kali ini Ibu cukupkan, ya, tentang pengertian dan juga latar belakang kita melaksanakan yadnya. Jadi untuk minggu depan Ibu akan menjelaskan mengenai panca yadnya, ya, secara lebih detail lagi. Sekian dari Ibu tutup dengan Paramesanti. Ya, lagi satu, jangan lupa untuk belajar, ya. Ini Ibu sudah memberikan materi, jadi jangan lupa untuk dipelajari, ya. Ini untuk kebaikan kalian juga, ya. Ibu akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.